Terima kasih atas introduksinya. Selamat sore para peserta sekalian, baik yang online maupun yang offline. Ini adalah sesi terakhir tentang critical care. Untuk menyingkat waktu, ada dua topik yang akan dibicarakan. Pertama adalah update tentang manajemen dan monitoring to shock dari Dr. Mira, kemudian tentang fluid terapi dari Dr. Satria. Untuk sesi pertama, Dr. Mira. Dr. Mira, kurikulum vitae-nya adalah lulusan dari FKUSU tahun 2007, SPPD di FKUI 2013, dan konsultan pulmonologi tahun 2020. Waktu dan tempat kami persilakan, Dr. Mira. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan, dan terutama terima kasih kepada teman-teman yang semua yang masih bertahan hingga sore hari ini. Ya, acaranya agak molor, agak dalam tanda kutip. Baik, kali ini saya mendapatkan tugas untuk membawakan mengenai latest update and management mengenai shock sepsis. Ada beberapa agenda. Yang pertama, saya akan mengulang kembali mengenai definisi dan screening tools untuk septic shock. Kemudian initial resuscitation yang terbagi menjadi fluid therapy dan vasopressor pada septic shock. Kemudian antimikrobial, kemudian respiratory management pada kondisi septic shock, dan additional therapies berdasarkan guidelines yang terbaru. Nah, kita kembali ke definisi. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita tahu bahwa sepsis ini berkembang secara definisi. Itu dari tahun ke tahun, bahwa yang di awalnya itu hanya dikatakan bahwa sepsis ini merupakan reaksi inflamasi sistemik, respon inflamasi sistemik terhadap infeksi. Nah, kemudian di tahun 2016 melalui definisi sepsis 3 dinyatakan bahwa proses sepsis ini adalah merupakan suatu disfungsi organ yang mengancam nyawa yang disebabkan oleh respon host yang tidak seimbang terhadap infeksi, dengan patofisiologinya yang cukup kompleks ya untuk patofisiologi sepsis ini. Dan kemudian untuk shock sepsis tersendiri itu dinyatakan sebagai suatu subset, suatu bentuk dari sepsis di mana terjadinya kelainan metabolisme seluler dan kemudian kelainan pada circulatory yang pada akhirnya dapat meningkatkan mortalitas pada kelompok pasien-pasien sepsis. Nah, pasien-pasien dengan shock sepsis secara klinis dapat kita identifikasi dengan adanya kebutuhan terhadap vasopressor untuk menjaga mean arterial pressure sebesar 65 mm air raksa atau lebih, dan serum laktat yang kadarnya tuh lebih dari 2 mmol per liter walaupun tanpa adanya hipovolemia pada pasien. Nah, namun ada kalanya di center-center atau di rumah sakit kita bekerja itu belum ada pengukuran laktat dan itu tidak menggugurkan untuk diagnosis sepsis. Nah, jika kadar pengukuran laktat ini tidak tersedia, maka kita masih tetap dapat menegakkan diagnosis sepsis, ya, working diagnosis sepsis dengan menggunakan adanya hipotensi dan kriteria-kriteria lain yang konsisten dengan temuan dari hipoperfusi jaringan. Contohnya yang paling sederhana adalah CRT yang memanjang, delayed capillary refill time. Nah, kalau secara klinis mungkin kita masih sulit untuk menentukan, kadang-kadang juga ada pasien yang abu-abu nih, ini sepsis bukannya khususnya kalau kita bekerja di rumah sakit pendidikan. Nah, ada beberapa screening tools untuk menegakkan diagnosis sepsis. Ada SIRS kriteria, ada Q-SOFA kriteria, di mana di sini ada beberapa hal yang dapat kita nilai yang harus kita cari dari pasien. Dari SIRS kriteria contohnya, maka kita bisa men-screening ada tidaknya sepsis jika kita temui 2 atau lebih dari gejala berikut. Jadi dari suhu kurang dari 36 atau lebih dari 38, detak jantung yang lebih dari 90, RR lebih dari 20, kemudian sel darah putih yang kurang dari 4.000 ataupun lebih dari 12.000 sel. Ataupun ada 10%-nya itu peningkatan dari immature band, dari diff count-nya. Nah, ataupun kita bisa menggunakan Q-SOFA, kriteria Q-SOFA untuk men-screening ya, bukan menegakkan diagnosis sepsis. Ini kadang-kadang kalau saya lihat untuk teman-teman residen sekarang suka kebalik-balik nih.
Jadi kita bisa kalau kita temukan 2 atau lebih kriteria, yaitu RR di atas 22 kali, kemudian ada perubahan kesadaran dan tekanan darah sistolik kurang dari 100 mm air raksa, maka kita dapat mencurigai bahwa pasien kita ini terjadi sepsis pada pasien-pasien kita. Jadi kita lihat di sini tidak ada kriteria laktat untuk menegakkan diagnosis sepsis. Ya. Nah, ini di sini kita juga bisa melihat adanya diagram ini juga menjelaskan kriteria klinis untuk mengidentifikasi pasien dengan sepsis dan septic shock. Jadi kita melihat bahwa jika kita ada pasien-pasien kita dengan adanya kecurigaan infeksi, kita lihat scoringnya, QSOFA-nya lebih dari 2 tadi ya. Apakah iya atau tidak? Kalau ya, apakah ada evidence dari disfungsi organ? Kalau misalnya memang ada, kita lihat lagi untuk dari SOFA-nya. Kalau memang dari SOFA variables ini kemudian terpenuhi, maka di sini kita dapat menegakkan suatu kondisi sepsis. Dan dari sini kalau misalnya kita sudah melakukan resusitasi cairan yang adekuat, namun kita masih membutuhkan butuh vasopresor untuk menjaga tekanan darah, MAP-nya itu lebih dari 65 dan serum laktat, ya maka di sini kita bisa menegakkan bisa menyatakan bahwa suatu pasien kita shock sepsis. Tapi sekali lagi ini bukan single kriteria, dan dimana kalau pasien kita serum laktatnya belum lebih daripada 2 bukan berarti pasien kita tidak mengalami shock sepsis. Ya. Nah, jadi di sini bahkan memang di Surviving Sepsis Campaign yang di 2021 ya bahwa sudah dinyatakan untuk tidak menggunakan QSOFA sendiri dalam sebagai suatu screening tools tunggal dalam mendiagnosis sepsis ataupun shock sepsis. Jadi kalaupun kriteria QSOFA tadi tidak terpenuhi, tapi SIRS ataupun NEWS kita dan apalagi pasien dengan adanya fokus infeksi, maka kita tetap dapat menegakkan diagnosis sepsis. Ya, kenapa? Karena memang hanya sekitar 24% pasien yang terinfeksi pasien-pasien yang dengan terinfeksi memiliki QSOFA lebih dari 2 atau 3, ya lebih 2 ataupun 3. Namun memang yang akhirnya kalau kita hanya rely kepada QSOFA sehingga kita takut untuk menegakkan diagnosis sepsis, takut disalahkan kalau kita dikatakan overdiagnose untuk sepsis. Padahal walaupun mungkin QSOFA-nya itu belum mencapai atau belum terpenuhi, tapi memang pasien-pasien ini ternyata memang poor outcomes. Jadi QSOFA itu dan kemudian dengan adanya tambahan data laktat sebenarnya lebih superior dalam menentukan prognosis, bukan untuk menegakkan diagnosis. Ya, semoga tidak salah kaprah lagi ke depannya. Nah, tadi agenda pertama mengenai definisi dan kemudian kriteria screening untuk diagnosis sepsis. Setelah kita menegakkan diagnosis bahwa pasien kita sepsis dan saat ini mengalami shock sepsis, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, pasti kita harus melakukan resusitasi awal. Ya, bahwa setelah kita tegakkan diagnosis, maka tata laksana dan resusitasi harus kita lakukan secara segera. Ya, resusitasi cairan, yang pertama adalah resusitasi cairan, kita berikan dengan pemberian cairan kristaloid. Ya, untuk pemberian kristaloid ini sendiri, walaupun NaCl memang kita mengenal bahwa cairan yang kristaloid yang paling umum itu adalah normal salin atau NaCl 0,9%. Namun sebenarnya dari penelitian-penelitian lanjutan bahwa sebenarnya lebih disarankan penggunaan balance kristaloid dibandingkan dengan normal salin untuk resusitasi pasien dengan kondisi shock sepsis. Ya. Kita lihat bahwa di sini untuk terapi cairan sebagai resusitasi ada beberapa konsep dari terapi cairan yang mungkin setelah ini akan disampaikan lebih rinci untuk oleh pembicara selanjutnya. Jadi jangan anggap bahwa terapi cairan pada pasien-pasien kita itu Indonesia Raya NaCl 0,9% 500 cc per 8 jam gitu, bahwa cairan itu adalah obat. Ya, jadi kita ngelihat ini ada konsep yang diajukan oleh Profesor Manu Malbrein ya dari Belgia kalau nggak salah. Nah, jadi bahwa cairan ini kita menganggap cairan adalah obat. Jadi yang pertama adalah drugs. Bahwa setiap cairan itu komposisinya berbeda, osmolalitasnya berbeda. Ada berbagai faktor-faktor klinis yang memang harus kita pertimbangkan pada saat kita memilih jenis cairan dan jumlah cairan dan harus kita berikan dalam berapa lama.
Jadi itu adalah konsep cairan sebagai obat, ya, bukan hanya sekedar terapi cairan. Nah, kemudian cairan kita juga harus memperhitungkan dosis. Ya, kita harus memperhitungkan sebenarnya butuh dosis berapa sih pasien-pasien kita, kebutuhannya untuk resusitasi atau kebutuhannya untuk maintenance. Dengan juga memperhatikan mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik dari cairan intravena yang kita berikan kepada pasien. Karena setiap masing-masing cairan akan memiliki farmakokinetik dan farmakodinamik yang berbeda-beda sama seperti obat. Kemudian duration, 3D yang ketiga itu adalah duration. Kita harus melihat bahwa semakin lama kita memberikan cairan, maka kemungkinan terjadinya hipoperfusi dari mikrosirkulasi kita, dan kemudian damage dari organ yang terpengaruh dari hipoperfusi itu juga kemungkinan terjadi kerusakan organnya itu akan menjadi semakin lebih besar. Maka pada saat kita memutuskan untuk bahwa ini pasien kita butuh cairan, tolong benar-benar kita pikirkan bahwa ini cairannya harus masuknya kapan? Harus masuk kapan, seberapa banyak, dalam waktu berapa lama. Jangan hanya kita sekedar menginstruksikan kepada perawat, berarti kita harus memastikan bahwa cairannya itu benar-benar masuk. Dan kemudian D yang keempat, setelah kita memberikan cairan dalam terapi, mungkin dalam terapi resusitasi, kemudian kita harus memberikan cairan dalam jumlah yang banyak, harus kita pikirkan mengenai de-escalation. Jadi konsep de-escalation ini bukan hanya pada antibiotik, tapi juga pada terapi cairan, di mana kita harus tahu kapan kita harus mengurangi atau bahkan menghentikan atau bahkan justru berusaha mengeluarkan cairan yang sudah terlanjur kita masukkan pada pasien di saat memang kita yakin bahwa pasien-pasien kita itu tidak butuh lagi, atau justru pasien sudah mulai timbul harm akibat kongesti karena kita memberikan terlalu banyak cairan. Jadi 4D ini tadi tolong diingat dalam pada saat kita melakukan resusitasi cairan pada pasien-pasien dengan shock sepsis. Nah, tadi saya sudah sempat membahas mengenai pemilihan jenis cairan. Jadi selama ini kan kita memang selalu berpikir adalah rata-rata di sini, selalu meresepkan NaCl 0,9% untuk resusitasi karena memang harganya mungkin paling murah, paling gampang untuk didapat. Tapi kita tahu bahwa untuk salin ini itu sebenarnya mengandung sodium dan kloridnya yang cukup tinggi, sehingga apa pada akhirnya resiko pasien untuk mengalami asidosis hiperkloremia, ya. Nah, maka kita sebaiknya itu memilih untuk cairan-cairan yang lebih balance, yang lebih seimbang, di mana kandungan dari cairan tersebut itu kloridnya itu di-replace oleh bikarbonat ataupun buffer yang lain, ya, yang komposisinya lebih sesuai dengan cairannya kita. Ya, kalau di sini mungkin ada plasmalite, ada ringer asetat, itu yang komposisinya sebenarnya lebih mirip. Ya. Nah, di sini kita juga dilihat gitu bahwa pada SMART trial ya kita bisa ngelihat bahwa untuk balance crystalloid versus salin pada kondisi sepsis, ya memang di sini balance kristalloidnya ini outcomes-nya lebih baik dibandingkan dengan salin, walaupun memang secara mekanisme belum kita pahami sebelumnya, ya. Tadi yang dipropos adalah jalurnya bahwa ternyata untuk cairan salin normal salin ini dapat menginduce hiperkloremia yang kemudian pada akhirnya dapat mengakibatkan vasokonstriksi renal dan inflamasi selanjutnya. Dan akhirnya ternyata kebutuhan untuk renal replacement pada grup yang diberikan normal salin dibandingkan dengan balance kristalloid itu lebih tinggi pada pasien-pasien yang diberikan normal salin. Jadi kembali lagi, tolong hati-hati dalam memberikan cairan intravena pada pasien-pasien kita, benar-benar perhatikan konsep 4D pada terapi cairan pasien-pasien kita, khususnya pada pasien-pasien yang critically ill. Nah, berapa banyak dosing? Jadi untuk terapi cairan, kita berikan setidak-tidaknya pada resusitasi awal, kita memberikan 30 cc per kilogram berat badan kristalloid itu diberikan dalam 3 jam pertama resusitasi. Jadi ini untuk cara pemberian cairannya itu ada macam-macam ya, ada yang bilang 500 cc dalam 15 sampai 30 menit, tapi pada prinsipnya 30 cc per kilogram berat badan dalam 3 jam pertama. Kemudian disarankan untuk
jangan gunakan starch ataupun gelatin untuk resusitasi. Dan kalau memang ternyata pasien kita dengan large volume kristaloid, kita sudah memasukkan lebih dari 30 cc per kilogram berat badan cairan kristaloid, ternyata belum respon, maka dianjurkan untuk menggunakan albumin untuk pasien-pasien kita. Oke. Nah, kemudian ini tadi, jadi pemberian cairan intravena ini memang selalu menjadi debat pro dan kontra ya, debat pro dan kontra antara nefrologis, intensivis gitu, di mana kadang-kadang ini pemberian liberal fluid, kemudian restrictory fluid, itu debat nggak ada akhir. Tapi pada Surviving Sepsis Campaign akhirnya ditarik kesimpulan bahwa tidak ada evidence yang menunjukkan bahwa restrictive fluids itu lebih baik outcomes-nya daripada liberal fluids. Jadi memang pemberian resusitasi cairan sampai dengan 30 cc per kilogram berat badan dalam 6 jam tadi sampai sejauh ini masih direkomendasikan, khususnya dari Surviving Sepsis Campaign 2021 ini. Nah, di sini juga bahwa juga sama menunjukkan bahwa pada kelompok pasien yang restrictive group dan standard group itu ternyata tidak mempengaruhi outcome mortalitas. Nah, pertama tadi untuk terapi cairan pada saat resusitasi awal. Pada saat kita memberikan resusitasi cairan tidak respon, maka kita harus langsung berpikir untuk memberikan vasopresor. Vasopresornya apa? Kita harus memahami dulu kerja dari vasopresor dan inotropik yang ada. Jadi ada berbagai obat yang kita sering gunakan untuk sebagai vasopresor maupun inotropik. Ada dobutamin, epinefrin, dopamin, norepinefrin, vasopresin, kemudian phenylefrin. Yang paling sering kita gunakan mungkin antara norepinefrin, dobutamin, dan dopamin ya. Jadi kita lihat kerjanya masing-masing di mana sih? Ya, kalau shock septic dalam artinya shock sepsis ini kan termasuk dalam kelompok shock distributif ya. Nah, maka kalau misalnya dalam kondisi shock distributif, berarti kita harus mencari agent mana yang bekerja khususnya terutama di reseptor alfa 1 di pembuluh darah yang efek akhirnya adalah vasokonstriksi. Ya di sini kita lihat bahwa yang terutama memiliki faktor untuk vasokonstriksi adalah epinefrin ya yang paling kuat bekerja di alfa 1, kemudian norepinefrin. Ya, dopamin juga dengan dosis 10 sampai 20 mikro. Tapi kita lihat bahwa dopamin ini selain bekerja di reseptor alfa 1, dia juga bekerja di reseptor beta 1 dan juga ada efeknya di reseptor delta. Sehingga kalau misalnya dopamin ini dia bersifat sebagai inopresor, tapi juga kalau kita berikan dosis tinggi dia juga bisa bersifat sebagai vasodilator. Nah, kalau norepinefrin tadi dia memang dominannya itu bekerja di alfa 1, kemudian dia juga punya efek di beta 1 sehingga final efeknya itu adalah peningkatan cardiac output dan systemic vascular resistance sehingga kelasnya itu adalah inopresor. Begitu juga dengan epinefrin. Ya, epinefrin juga kerjanya di alfa 1 dan beta 1 sehingga kelas akhirnya itu adalah inopresor. Ya. Kemudian kalau vasopresin di sini dia bekerjanya tuh di reseptor V di mana kerjanya itu lebih dominan sebagai vasopresor. Dia tidak punya efek di reseptor beta. Ya. Nah, jadi lalu pada kondisi shock sepsis yang mana yang harus kita gunakan? Jadi yang untuk agent pertama, lini pertama sebaiknya kita menggunakan memang adalah norepinefrin untuk karena tadi efeknya sebagai inopresor ya, sebagai vasopresor dan ada efek juga inotropik. Nah, lalu sering sekali mungkin kita temukan bahwa kok udah kita berikan norepinefrin nggak naik nih. Nah, mungkin selama ini kita berpikir bahwa yang paling umum kita lakukan adalah menambahkan dobutamin atau dopamin, bener nggak? Yang depan kayaknya udah ngangguk-ngangguk nih di sini. Nah, sebenarnya kalau dari yang guidelines ini, jadi setelah norepinefrin justru kita sebaiknya adalah menambahkan tadi vasopresin. Kenapa? Karena kalau memang kita yakin pasien-pasien kita itu adalah shock sepsis, maka sebaiknya kita menambahkan yang meningkatkan systemic vascular resistance-nya yaitu vasopresin. Nah, kapan kita mulai vasopresin? Sebaiknya pada saat norepinefrinnya itu bekerja, kita sudah memberikan norepinefrin dengan dosis 0,25 sampai 0,5 mikrogram per kilo per menit. Di sinilah adalah timing kita menambahkan vasopresin. Jadi jangan nunggu sampai norepinefrinnya sampai 1 sampai 2 mikro per kilogram berat badan baru kita tambahkan.
Nah, kalau memang bahkan dia tidak respon juga dengan norepinefrin dan vasopressin, maka sebaiknya kita tambahkan, pilihannya selanjutnya adalah penambahan epinefrin. Lalu kapan kita tambahkan dubutamin? Nah, kalau misalnya memang dubutamin, memang kalau memang pasien kita itu ternyata memang kita lihat dia mengalami hipoperfusi, walaupun cairannya sudah kita berikan adekuat, kemudian MAP-nya itu tercapai, ya. Kemudian pasien-pasien dengan faktor resiko ataupun memang kita sudah mengetahui pasien kita ini memiliki low ejection fraction gitu. Memang pasien-pasien kita dengan underlying CHF atau faktor resiko untuk mengalami gagal jantung yang lainnya, maka kita baru pada tempatnya menambahkan dubutamin. Ya, jadi mudah-mudahan kebiasaannya sesudah ini agak diubah ya, dari yang norepinefrin plus dobu atau dopa, 5 menit nanti lagi, bisa menambahkan untuk vasopressin dan epinefrin. Oke. Nah, di sini kita ngelihat bahwa lalu targetnya berapa. Selama ini kita berusaha untuk mencapai target 65, tapi ternyata kita bisa sedikit permisif hipotensi. Jadi dengan target MAP-nya itu 60 sampai 65 itu sudah sufficient untuk pasien-pasien kita. Ya. Nah, lalu bagaimana kita memonitor apakah resusitasi kita, mengevaluasi resusitasi kita berhasil atau tidak? Memang disarankan kita menggunakan dynamic measures ya, daripada kita hanya berpegang kepada pemeriksaan fisik ataupun parameter-parameter statik lainnya. Nah, namun ada hal yang sederhana kalau memang kita tidak bisa melakukan pemukuran secara dynamic, maksudnya adalah seperti arterial blood pressure monitoring gitu. Nah, maka kita dapat menggunakan hal sederhana seperti CRT untuk mengguiding resusitasi kita sebagai tambahan penilaian-penilaian klinis yang lain. Oke, di sini kita juga bisa melihat bahwa CRT itu ternyata memang dapat juga bisa lah menggantikan untuk dia berasosiasi dengan kondisi hiperlaktatemia untuk pasien-pasien yang kemudian dilakukan resusitasi. Ya, ini tadi bahwa memang idealnya adalah kita lakukan invasif monitoring yaitu dengan ABPM dibandingkan dengan non-invasif, tapi kita tahu bahwa mungkin hal ini tidak mudah kita lakukan untuk di semua center. Kemudian tadi itu mulai dari resusitasi cairan, vasopresor, ya, dan kemudian monitoring dari resusitasi awal. Kita tahu tadi bahwa kalau shock sepsis itu merupakan suatu bentuk shock distributif yang penyebabnya adalah infeksi. Jadi dalam tata laksana shock sepsis maka antimikroba itu memegang peranan yang penting. Ya, jadi bagaimana? Kalau misalnya pasien kita sudah kita diagnosis dengan shock sepsis, maka kita harus memberikan antibiotik segera dalam 1 jam setelah kita menegakkan diagnosis sepsis. Jadi sekali lagi 1 jam itu sudah harus masuk, bukan hanya dituliskan di HIS ataupun di status. Ya, kalau misalnya shocknya tidak ada shock, maka setidak-tidaknya dalam 3 jam itu harus masuk ya untuk antimikroba. Nah, pilihannya apa? Pemilihan untuk antimikroba pada pasien-pasien sepsis itu memang kompleks ya. Kita harus tailored each individual gitu, tidak ada antibiotik Indonesia Raya juga untuk semua pasien. Ya memang harus kita ngelihat dari riwayat komorbid gitu, apakah pasien kita ada defisiensi imun atau tidak dan lain-lain. Kemudian dari kira-kira fokus infeksinya di mana. Nah, baru kita dapat menentukan antimikroba apa yang harus kita berikan pada pasien-pasien kita yang kita tegakkan dengan diagnosis shock sepsis. Nah, kita ngelihat ya untuk pasien kita bisa saja sepsis itu kan bisa dari berbagai macam, tidak hanya pneumonia. Jadi semoga tidak semua pasien dituliskan pneumonia sebagai fokus infeksi gitu. Nah, sepsis bahkan bisa dari upper respiratory tract, lower urinary tract, bisa dari pemasangan device vascular catheter, bisa dari luka bakar, dari skin and soft tissue, bisa dari SCSP. Di mana masing-masing kita harus mencari tanda dan gejala klinis yang pada pasien-pasien kita. Oke, ini juga bisa dari GI tract, intraabdominal. Nah, itu yang kita harus cari dari klinis, dari pemeriksaan fisik, kita cari fokus infeksi pasien-pasien kita. Ya, jadi tadi langkah pertama adalah kita harus mengidentifikasi secara cepat di mana fokus infeksi. Kemudian kalau kita mencurigai bahwa ada vascular aksesnya yang misalnya ada indwelling pleural catheter, CVC yang menjadi fokus infeksi, maka itu harus kita remove ya.
Dan baru kemudian tadi kita memasukkan antimikroba secara cepat, tapi kalau misalnya kemudian beberapa jam kemudian kita berpikir bahwa oh ini unlikely shock pada pasien ini disebabkan oleh infeksi, maka kita bisa discontinue antibiotik, antimikrobanya. Ya tidak berarti bahwa oh ini udah terlanjur masuk nih antibiotiknya, maka kita harus memberikan secara 5 hari walaupun pasien tidak terbukti ada infeksi. Nah itu sebenarnya hanya mitos ya. Jadi kalau kita yakin bahwa tidak ada infeksi pada pasien kita, memang sekedar cyst, maka kita dapat discontinue antimikrobanya. Kemudian respiratory management, tadi terapi cairan, vasopresor, antimikroba, kemudian dari sisi pernafasan. Kita harus menstabilisasi pernafasan, di mana kita sebaiknya memberikan suplementasi oksigen pada pasien-pasien yang memiliki indikasi untuk oxygenation. Ya, untuk yang hipoksemia, dan oksigenasinya ini harus dimonitor secara continuous dengan saturasi perifer setidaknya. Berapa targetnya itu juga sangat bervariasi, tapi kebanyakan kepustakaan itu memberikan target antara 90 sampai 96. Jadi bukan 100% sebenarnya. Nah, kemudian kalau memang pasien kita ternyata perburukan, tidak cukup dengan nasal kanul ataupun NRM, maka kita sebaiknya disarankan untuk memilih high flow nasal kanul dibandingkan dengan NIV pada pasien-pasien dengan sepsis induced hypoxemic respiratory failure. Kalau memang harus diintubasi, sebaiknya kita menggunakan low tidal volume ventilation strategy, di mana kita tidal volumenya itu targetnya hanya 6 cc per kilogram berat badan. Nah kemudian kita bisa untuk pressure-nya itu pada ventilator dapat kita targetkan 30, dapat kita targetkan sampai 30. Ya, kemudian kita bisa juga menggunakan PIP yang lebih tinggi dibandingkan dengan PIP yang rendah. Nah, waktunya hampir habis. Baik, izin. Kalau memang tidak, maka kita dapat menggunakan ECMO. Ya baru kalau misalnya memang kita tegakkan ARDS, maka kita bisa menggunakan prone ventilation. Lalu untuk additional terapi, mungkin ini yang terakhir ya, selama ini juga kita ada anjuran untuk menggunakan vitamin C, tapi ternyata bukti-bukti yang terakhir tidak menunjukkan adanya benefit dari pemberian vitamin C. Ya, kemudian kortikosteroid. Ya, untuk shock sepsis yang membutuhkan vasopresor, maka dianjurkan untuk pemberian kortikosteroid, di mana kortikosteroid yang dianjurkan adalah hidrokortison dengan dosis 200 mg per hari. Kita berikan 50 mg di setiap 6 jam atau sebagai continuous infusion. Kapan? Jangan terlalu lambat. Jadi kita sudah bisa memberikan hidrokortison saat kita menggunakan norepinefrin atau epinefrin lebih dari 0,25 mikrogram per kilo per menit. Dalam 4 jam tidak ada perbaikan, maka kita sudah bisa memberikan hidrokortison. Ya, jadi pemberian hidrokortison yang terlalu terlambat juga tidak akan menimbulkan efek. Ini adalah meta-analisis yang menunjukkan bahwa vitamin C tidak memberikan banyak manfaat. Ya, ini adalah long term outcomes and goal of care pada pasien-pasien sepsis, di mana kita harus mendiskusikan apa sih target-targetnya, mengedukasi keluarga, kemudian kita juga harus benar-benar memikirkan bagaimana kita untuk memfollow up dan bahkan sampai kondisi bagaimana kita aman untuk mendischarge pasien-pasien kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi yang menarik dan komprehensif. Kita melanjut ke pembicara kedua, Dr. Satria Abadi, yang akan berbicara tentang terapi cairan. Coba kurikulum vitae-nya dulu. Dr. Satria Abadi ini lulusan dari FK Unhas 2003 sebagai dokter umum, SPPD 2008, KIC 2012, dan doktor barusan 2023. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini tadi sebenarnya sudah ada sebagian yang disampaikan. Pada kesempatan ini saya akan bawakan lebih fokus kepada yang namanya cairan. Cairan pada pasien kritis sangat merupakan hal yang penting diketahui. Karena kenapa? Terapi awal yang bisa kita berikan paling pertama adalah cairan. Karena cairan yang paling pertama berarti kan maka kita harus betul-betul punya ilmu terhadap bagaimana sih kita mau kasih cairan. Apa sih rule-nya kalau kita mau kasih cairan? Dan selalu berprinsip bahwa cairan itu adalah obat. Bukan cuma hanya sekedar karena semua pasien yang masuk ke UGD, apapun gawat atau tidak gawat, pasti pakai cairan.
Ternyata cairan juga itu punya ilmu. Nah, kalau kita lihat tentang teori cairan, maka dikenal ada namanya fluid stewardship. Ya sama seperti antibiotik, kenal ada antibiotik stewardship, ternyata cairan juga punya. Tujuannya apa? Intinya adalah bagaimana supaya cairan di sini adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan cairan, kita pilih cairan yang betul, kita pilih dosis yang tepat dengan tujuan apa? Supaya outcome jadi baik, kita cegah efek samping dan harganya murah. Itu tujuannya. Jadi bagaimana caranya kita memberikan cairan sesuai dengan indikasi yang ada. Oke, sehingga yang saya tekankan di sini bahwa pada topik ini bagaimana supaya kebiasaan-kebiasaan kita dalam memberikan cairan yang memang masih banyak agak kita kekeliruan, itu tolong untuk diperbaiki. Nah, yang pertama yang saya mau perlihatkan bahwa isu yang ada beredar di kita di kalangan kritis adalah bagaimana tentang fluid balance. Kita selalu kenal kalau fluid balance adalah yang disebut sebagai daily fluid balance yang tiap hari kita ukur. Input, output, apa semua kurang, sering kita dilapor. Bagaimana balance hari ini? Bagus, positif. Besok bagaimana? Negatif. Tetapi yang mempengaruhi outcome ternyata bukan fluid balance sebenarnya, adalah disebut fluid overload. Apa sih itu fluid overload? Fluid overload itu sebenarnya bagian dari fluid balance tapi sifatnya kumulatif. Kadang-kadang kita biasa fluid balance hanya harian, lupa kumulatifnya. Padahal di guideline semua bilang kumulatif inilah yang dianggap bahwa ternyata itu adalah memiliki worst outcome. Outcome-nya jelek. Sehingga itu kita tekankan, ketika kita memperhatikan memberikan cairan fluid balance, jangan hanya terfokus pada daily fluid balance, tapi tetap harus sampai ke kumulatif fluid balance. Kemudian berikutnya, kita pikir, memberikan cairan adalah kita mau supaya pasien di sini selalu berada pada normal volume. Kalau kapal kecil jadi hipovolume, jelek jadinya, hipervolume juga jelek. Jadi bagaimana semua pasien yang kita berikan cairan harus tetap berada di tengahnya. Kenapa? Karena kita takut adalah ini. Selalu pasien, kalau setiap selesai 3-4 hari dia dirawat, misalnya masuk atau ICU apa, muncul anasarka. Ini anasarka adalah menandakan bahwa ini pasti akan kelebihan cairan. Tugas kita sebenarnya adalah cegah, jangan sampai ini jadi muncul. Nah, oleh karena itu, kenapa? Overload apa semua akan diserang. Dan kapan ini ada masalah semua di sini, ini akan menambah susahnya merawat pasien. Jadi pasien mungkin hanya diare, kurang cairan apa semua, ujung-ujungnya jadi kondisi hati, jadi semua gangguan jantung, gangguan ginjal, hanya karena masalah sepele, kesalahan dalam memberikan cairan. Ada paradigma yang biasa kita berikan cairan. Oh, kalau orang pasien sepsis, terapinya hipovolume. Bisa benar, bisa tidak. Karena belum tentu hipovolume. Orang pasien pasien dengan operasi, kalau dia tensinya rendah, pasti itu hipovolemik, belum tentu. Kemudian orang dengan low preload, kalau ada preloadnya rendah, maka pasti harus diberikan cairan, belum tentu. Orang UDEM, apakah harus dikasih diuretik? Belum tentu juga. Nah, kenapa? Karena bisa karena pengaruh albumin. Termasuk pada pasien sepsis, selalu berpikir, jangan-jangan insensible loss. Nah, oleh karena itu, tadi sudah dikemukakan bahwa pemberian cairan harus memperhitungkan. Selalu saya tekankan adalah 4. Ingat 4, di cairan pun banyak sekali 4-4-nya. Ada 4 hal yang harus ditanya, ada 4 indikasi, 4 fase dan lain-lain, dan banyak angka 4-nya. Pertama adalah, kalau kita beri cairan, pikir apa yang ditanya. Apakah kita perlu kasih cairan atau tidak? Kapan kita mau kasih cairan? Kemudian, kapan kita stop? Itu harus tahu. Kalau sudah kapan kita stop, kita mulai berpikir, apakah ini cairan yang sudah penuh harus dikasih keluar? Baru terakhir berpikir, kalau sudah kasih keluar, kapan selesai dikasih keluar? 4 hal ini yang harus diperhatikan kalau kita memberi cairan. Kemudian berikutnya, indikasi. 4 juga. Kita harus tahu bahwa cairan, jenis-jenis cairan itu harus ada bermacam-macam, ada 4 yang hal. Pertama, cairan ada disebut sebagai cairan resusitasi. Jadi ketika kita berhadapan dengan pasien gawat, banyakkan kita bercerita tentang cairan resusitasi. Ada juga namanya cairan maintenance. Jadi kalau pasien biasa-biasa cuma hanya kasih 500 cc per hari, itu sebenarnya adalah cairan maintenance. Maintenance apa? Supaya terpenuhi kebutuhan hariannya. Kemudian apa? Terapi replacement. Hanya mengganti. Jadi kalau dia muntah-muntah, kita ganti dengan yang muntahnya hilang.
Dia perdarahan sedikit, kita ganti dengan perdarahan sedikit. Beda kalau pasien dengan resusitasi, tensi 60, tensi 50, kita tidak tahu, kita kasih cairan yang banyak. Itu namanya terapi resusitasi. Dan terakhir adalah ada cairan namanya nutrisi. Nah, sekarang kembali pertanyaan, kita mau kasih cairan untuk apa? Untuk resusitasi kah? Untuk nutrisi kah? Untuk maintenance kah? Atau mengganti yang hilang? Itu tadi untuk menjawab 4 pertanyaan tadi. Berikutnya tadi sudah kasih jelaskan. 4D, paling penting. Apa 4D? Obatnya. Obat apa, cairan apa yang kita mau pakai? Kalau kita lihat di literatur, banyak literatur ini dari Uzbekistan, memang cairan paling banyak dipakai adalah NaCl. Tadi sudah dikatakan oleh Dr. Mira tadi bahwa ternyata NaCl banyak sekali jeleknya. Apa? Nanti akan kita lihat nanti ke belakang. Nah, saya mau perlihatkan dulu pertama. Jadi kalau kita pakai cairan resusitasi, itu memang pasti akan membutuhkan cairan yang dalam jumlah yang banyak. Tapi nanti akan kita lihat di belakang, haruskah banyak atau sedikit atau bagaimana? Akan kita lihat. Cuma yang mau perhatikan bahwa kalau kita berbicara cairan, maka ada jenisnya. Ada dextrosa, ada kristaloid, ada koloid. Ingat prinsip, kalau resusitasi, glukosa tidak dipakai untuk cairan resusitasi. Ketika resusitasi, maka kita berbicara. Kalau bukan kristaloid adalah koloid. Berikutnya adalah terapi pengganti, tadi saya bilang, terapi cairan, terapi nutrisi, dan yang paling penting adalah terapi maintenance. Kadang-kadang juga kita terapi maintenance yang penting terpasang apa? Apa saja cairan yang ada di situ? NaCl mau saya yang penting terpasang cairan. Karena kalau tidak ada infus, dianggap tidak diobati. Prinsipnya itu orang. Apa yang harus diperhatikan kalau cairan maintenance? Maintenance apa? Harus ada cairannya. Kemudian harus apa? Harus ada glukosanya. Kemudian harus ada natriumnya, harus juga ada kaliumnya. Kadang-kadang kita berpikir, kasih saja NaCl. Pertanyaan, NaCl ada ini semua atau tidak? Pasti tidak ada kaliumnya. Maka cocok jadi maintenance. Itulah tadi terjawab. NaCl jadi cairan yang kelihatan banyak sekali dipakai, tapi sebenarnya banyak tidak ada gunanya. Nah, ini tadi diterangkan bahwa tadi 10%, kemudian. Nah, sehingga tadi kalau kita lihat guideline di sepsis, bahwa banyak cairan-cairan yang sebenarnya tidak lagi dipakai untuk cairan sepsis. Pertama, salin yang tadi disebut, NaCl. Kemudian apa? Glukosa tidak dipakai untuk cairan resusitasi. Apalagi dulu ada namanya HES atau starch, dan terakhir sebelum 2000 atau 2016 ini masih bisa dipakai, sekarang sudah dianggap tidak ada gunanya. Apa yang kita pakai? Pertama adalah albumin, darah atau kristaloid koloid, dan yang kita sebut sebagai ada namanya larutan balance. Kita mulai lagi dengan isu yang lain dari cairan, tentang cairan. Adalah selalu dipertentangkan kristaloid atau koloid. Banyak orang pikir, oh kristaloid bagus dok, koloid bagus. Tapi intinya, kalau dibandingkan kristaloid dan koloid, yang jelas pasti lebih mahal koloid. Kalau orang resusitasi di tempat-tempat yang rumah sakit tipe D, kasih albumin, tunggu 2 hari. Yang marah adalah gas mix-nya. Apa artinya apa? Yang paling penting adalah kristaloid. Tapi kristaloid ingat, punya banyak-banyak efek samping, termasuk gampang idem, kalau salah pemberian gampang jadi hiponatremi. Nah, ini kita lihat tipe-tipenya. Dari ini kalau kristaloid, ini koloid. Kristaloid punya keuntungan tidak alergi, tapi dia punya efek koloid juga punya keuntungan. Karena kenapa tadi? Kalau dikasih cairan koloid, lama tinggal dalam pembuluh darah. Artinya apa? Sebenarnya bagus koloid kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, kembali ke kristaloid. Jadi apa kesimpulannya kita pakai? Pakailah yang murah tapi tidak rugi, adalah kristaloid. Pertanyaan kedua lagi muncul lagi yang berikutnya. Kalau dikasih kristaloid, yang mana mau pakai? Tadi kita sebut ada NaCl. Jadi NaCl dipakai dok. Ini pertanyaan. Kalau kita bicara NaCl selalu dibilang normal salin. Normalkah dia? Nah, maka kita lihat sebenarnya 1 liter saja NaCl sama dengan 50 makan begini. Tapi kalau kita tanya di ruangan, apa cairan paling banyak dipakai? Bikinlah penelitian. Pasti NaCl yang paling banyak. Maka saya kalau di rumah sakit selalu saya biasa marah kalau di rumah sakit pendidikan. NaCl hanya gunanya untuk apa? Untuk cuci luka. Jadi kalau kapan ada pakai NaCl di luar cuci luka itu melanggar. Kecuali untuk maintenance dan hal-hal yang diperlukan. Nah, kenapa ada alasan NaCl banyak? Murah dok NaCl. Dibanding dengan cairan-cairan lain, apalagi balance kristaloid yang tadi disebut, lebih mahal. Tapi ternyata tidak. Ternyata sekarang banyak yang murah. Kemudian berikutnya, katanya ini normal salin. Apanya yang normal? Ternyata kalau kita hitung cairan ada namanya SID. SID itu perbandingan antara ion positif dan ion negatif.
itu nilainya adalah di bawah 24. Itu tidak normal. Belum osmolaritasnya, nanti akan kita lihat di tabelnya. Kemudian apa? Ternyata normal salin dikatakan aman untuk hiperkalemi, bisa menyebabkan hiperkalemi. Kita lihat dari penelitian banyak. Kemudian normal salin juga bisa dianggap bahwa ternyata lebih banyak mudaratnya. Banyak penelitian-penelitian akan kita lihat, ini dia penelitian semua mengatakan bahwa NaCl banyak sekali tidak ada gunanya. Sehingga tadi itu di survei Swing Sepsis Campaign menganggap bahwa ya, kalau bisa pakailah balance kristaloid dibanding pakai NaCl. Nah, sekarang kita sudah sepakat NaCl tidak. Kalau kita lihat di sini sebenarnya NaCl lihat ya. Kalau normal plasma begini, ini katanya normal salin yang mirip seperti normal, tapi kenapa ini lihat osmolaritasnya satu normalnya 285, dia ternyata 300. Katanya normal. Nah, sehingga kita mulai berpikir, coba yang lain adalah ringer. Cairan ringer yang paling banyak didapat adalah ringer laktat. Cuma aman atau tidak? Banyak juga isunya ringer laktat tidak bagus. Dok, kalau orang hiperkalemi, ringer laktat tidak bisa dipakai. Jadi apa yang mau dipakai? NaCl dilarang, RL dilarang, dua gitu cairan. Mau pakai apa? Ternyata ringer laktat bisa memang ikut hiperkalemi, tapi sifatnya sebenarnya adalah relatif. Kemudian kedua, ringer laktat, karena ada laktatnya. Maka kenapa? Bikin naik laktat. Orang dengan shock sepsis tadi laktatnya 4, 5, kasih ringer laktat pasti temannya laktatnya. Ternyata itu juga masih belum terbukti. Tapi ada juga, pasti ada orang berpikir, karena ada begini pasti mungkin bisa bikin naik. Kemudian berikutnya, ringer laktat jeleknya. Kalau pakai obat, dan kenapa ada ion kalsiumnya? Tidak bisa dicampur dengan obat-obat lain. Kemudian apa? Ringer laktat tidak bisa dicampur dengan darah. Jadi kalau mau masuk transfusi, kembali lagi NaCl. Artinya apa? Ada juga kekurangannya. Yang lain, nah, inilah kontraindikasi yang paling mutlak sebenarnya untuk RL. RL itu tidak kita gunakan kalau TIK naik, hiperkalsemi atau laktik asidosis akibat metformin. Nah, kemudian diperkenalkan lagi, dibikin lagi cairan. Oke Pak Ale, kalau tidak begitu, kita bikin cairan ringer lain yang ada glukonatnya, ada setatnya. Itu yang kita sebut sebagai plasmalait. Ternyata diprotes juga. Ternyata kenapa? Glukonat ini menyebabkan osmotik diuretik. Padahal dianggap plasmalait agak sedikit lebih bagus dibanding RL. Ada lagi namanya setat atau sering. Ternyata ini juga efeknya jelek dibanding itu. Karena kenapa? Dia sifatnya pur alkali, agak jelek. Sifatnya adalah cairan yang tidak normal. Pertanyaan yang mana mau dipakai? Oleh karena itu kita sudah mulai berkembang. Pemikiran dulu bilang cuma hanya pakai ini apa normal salin, sekarang sudah berpindah. Kita mulai namanya konsep balance kristaloid yang tadi dikemukakan Dr. Mira bahwa di sepsis sudah mulai didengungkan. Pikirlah cairan yang sifatnya balance kristaloid. Apa itu yang ideal? Yang begini. Dia minimal isotonik. Ada kalau dia harus mengandung ada minimal ada laktatnya. Karena kenapa laktat ini penting? Kemudian ketiga, ada kaliumnya, jangan kosong kalium. Ada magnesium, kemudian normokloremik, artinya tidak tinggi klornya, tidak ada kalsiumnya supaya gampang dicampur obat ada semua. Nah, sehingga ada coba lihat penelitian-penelitian coba dari semua ini dia usahakan inilah sebenarnya kalau dia kan ada cairan komposisi begini, maka inilah yang paling baik. Dari semua ini kita kenal NaCl, ringer laktat ini plasmalait kadang ada di rumah sakit, kadang tidak ada. Nah, tapi paling banyak adalah dua. Yang mulai aku pikir cairan sebenarnya inilah yang kita butuhkan untuk cairan resusitasi. Cairan apa itu dok? Ya kita tunggu mulai bikin apa semua. Tapi ternyata teori berkembang terus. Nah, katanya balance kristaloid baik. Nah kita lihat. Mulai lagi ada konsep baru dipindahkan. Konsep cairan yang balance kristaloid sudah mulai coba ditambahkan. Nggak cukup cuma hanya balance kristaloid yang kita lihat. Kita mulai dengan apa? Cairan berbasis pH. Kenapa cairan berbasis pH? Kita masuk ke kasus. Yang paling banyak kita dapati, ada laki-laki umur tua, riwayat minum ACE inhibitor dan NSAID. Kemudian pasien masuk dengan gastroenteritis, kreatininya 5. Cek dia dengan akut renal failure. Kemudian apa? Ternyata pH-nya rendah, bikarbonatnya rendah. Dia asidosis. Kaliumnya 6,5. Mau kasih NaCl, jelek. Karena kenapa? Gampang jadi asidosis. Mau dikasih RL, kaliumnya tinggi.
apa mau dipakai, tapi asidosis. Maka kita butuh cairan yang sifatnya alkalosis. Atau apa? Kita butuh cairan untuk membuat ini keadaan asidosis menjadi normal, kita butuh keadaan yang namanya alkalosis. Apa kita tambah? Tambahkanlah namanya cairan, tambah namanya bikarbonat. Mulai pikir, jangan-jangan bikarbonat kalau kita tambah efeknya bagus. Nah, ini sebenarnya kristaloid banyak. Ada kondisi tubuh di mana namanya non-anion gap acidosis metabolik. Ada juga nanti kita akan dapat pH kalau orang dengan acidosis metabolik. Ini beda-beda cairannya. Dan ada juga nanti kita akan dapat alkalosis metabolik. 3 hal tersebut karena pH-nya berbeda, satu asidosis satu alkalosis, maka pasti cairannya berbeda. Nah, cuma di sini tambahkan bahwa kadang-kadang ada beberapa keadaan yang memang sifatnya harus perlu hati-hati. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang bikarbonat yang tadi, maka sebenarnya bikarbonat paling bagus dipakai pada kondisi dengan non-anion gap metabolic acidosis. Apa itu? Ketika mereka dengan kelebihan klor. Akibat apa? Paling banyak karena pemberian cairan NaCl. Maka di sini tempat yang sebenarnya paling bagus untuk bikarbonat. Itu yang teori kita anut. Bagaimana dengan asidosis uremik? Ini sampai sekarang masih wilayahnya abu-abu. Tapi untuk sementara kita, kalau ada pasien asidosis karena gangguan ginjal, masih ada kubu yang bilang bagus, ada kubu bilang tidak bagus. Tetapi untuk praktik asidosis atau ketoasidosis, biarpun pH-nya bagaimana, sebenarnya bikarbonat tidak ada tempat. Nah, sehingga inilah ketika orang dengan normal pH bisa berubah menjadi asidosis, akibat apa? Pemberian cairan NaCl yang terlalu banyak. Ini sudah dibuktikan oleh 2 penelitian besar. Kemudian bagaimana supaya ini jadi normal? Berikanlah infus bikarbonat. Ini juga sudah melalui penelitian yang besar. Nah, kemudian kembali ke kasus tadi. Jadi bagus tidak dikasih bikarbonat. Ternyata kita kasih bikarbonat punya efek terhadap kalium. Nah, bisa menurunkan kalium kalau dosisnya tepat. Kenapa? Di sini diperlihatkan kalau ada dosis 8,4, ada dosis 4,2, ada 1,3. Ada bisa bikin menurunkan, ada tidak punya efek terhadap kalium. Yang kita cari pada pasien ini bagaimana caranya supaya dia jadi kalium turun. Bagaimana caranya? Kita coba racik. Sampai sekarang belum ada. Jadi kita coba kasih 3 ampul bikarbonat dalam darutan dextrosa 5%. Nah, sehingga ada beberapa kepustakaan mengatakan bahwa begini, jadi kalau prinsip dengan lihat pH, lihat kalau pH-nya karena asidosis, ini masih bisa kita tambahkan dengan isotonik bikarbonat. Kalau masalah karena alkalosis dan kemudian karena volume, karena dia dengan gangguan pH. Jadi harus lihat di mana tempatnya untuk berikan cairan. Berikutnya, kedua, yang lain adalah dosis. Berapa sih kita cara kasih? Selalu direnungkan. Yang memang sekarang jadi naik daun adalah istilah 30 cc per kilogram berat badan per jam dalam 1 atau 3 jam pertama. Selalu menjadi pertanyaan, tadi itu sudah juga Dr. Mira, menjadi pertanyaan. Jadi kalau begini masalahnya, berapa kita kasih? 4,5 liter, 5 liter. Kalau dikasih pakai cairan kristaloid, pakai yang balat habis. Dikasih pasien gemuk, kasih 155 kilo dikali dengan 30, 1 jam pertama, kasih 4,5 liter, apa jadinya? Malpraktek, udah paru. Jadi bagaimana? Guideline bilang begitu. Nanti akan kita lihat pentingnya untuk pengawasan. Ini banyak kepustakaan mulai dari tadi kepustakaan yang masih 2021 sampai kepustakaan yang paling terbaru. Tadi sudah dikemukakan oleh Dr. Mir tentang classic trial yang dimana bilang dikasih sedikit atau dikasih banyak sama aja efeknya. Kalau sama aja efeknya bikin bagus, maka lebih baik sedikit. Dan penelitian pada tahun 2023 paling baru adalah penelitian Claver Study mengatakan bahwa kasih banyak, kasih sedikit tidak ada perbedaan bermakna. Jadi lebih baik apa? Daripada kita kasih banyak jadi udem paru, lebih baik kasih sedikit. Nah, karena kenapa? Menghindari efek samping. Ketiga adalah durasi. Nah, kalau kita melihat berapa banyak dikasih selalu jadi pertanyaan. Maka kita ada konsep adalah namanya fluid responsiveness. Sebenarnya ini cairan perlu atau tidak oleh pasien. Nah, maka kita berikan atau tidak berikan. Nah, karena kenapa? Kita tahu kalau fluid responsiveness sebenarnya kalau preloadnya memang perlu, maka akan meningkatkan semua ini dan akan mempengaruhi terhadap keadaan hemodinamik.
Ketika kita memberikan cairan selalu harus berpikir kembali ke kurva Starling yang ini. Karena kenapa? Akan berbeda kurva Starlingnya antara orang jantungnya yang 5 normal menit lagi. Dok. dengan jantungnya yang tidak normal. 5 menit lagi. Siap. Nah, bolunya apa terakhir adalah pengukuran. Bagaimana pengukuran? Ada dengan jalan statik dan tadi yang dijelaskan secara dinamik. Penting untuk mengetahui, mengukur monitor apa statika bisa dengan jalan spesifik begini atau yang pakai yang lebih canggih yang begini. Yang bisa kita pakai sekarang adalah modalitas yang paling bagus adalah yang dinamik. Dinamik yang mana paling bagus yang masih bisa kita pakai adalah pengukuran ultrasound memakai IVC. Jadi intinya adalah bagaimana kita memberikan cairan. Kalau memang tidak butuh cairan, gantilah ke oral. Terakhir adalah tentang deeskalasi. Konsep deeskalasi menganut konsep 4 fase yang harus kita perhatikan di satu kabar ini. Adalah konsep ROS. ROS apa? Ketika kita memberikan cairan, pikir apakah sudah masuk ke fase optimalisasi atau tidak. Kemudian kalau sudah masuk fase optimalisasi artinya apa? Cairan sudah harus di stop, berpikirlah apakah cairan ini kita harus stabilkan supaya cairan tidak berpindah tempat. Kemudian terakhir adalah berpikir bahwa kalau dia sudah banyak cairan, berpikir jangan karena kumulatif fluid balance-nya tadi positif, kita harus buat jadi evakuasi dengan jalan apa? Pemberian diuretik. Tujuannya adalah bagaimana prinsip ini adalah sifatnya tadi dikatakan Dr. Mira, sifatnya pemberian cairan itu harus sifatnya adalah personalized. Maka sebagai take home message, ingat tadi itu empat hal yang semua yang berkaitan dengan pemberian cairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Satriat. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin banyak yang akan muncul pertanyaan yang pencerahan yang tadi kita dapatkan tadi, mungkin ada yang perlu kita klarifikasi. Saya bawa forum untuk diskusi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemarin saya sempat ngomong ABCD ya. D-nya itu memang drug, tapi masih doa gitu, drugnya lah di sini. Tapi saya masih setengah doa ini, karena saya baru, waduh, ternyata banyak yang harus saya pelajari ya. Mestinya ini perlu 2 jam gitu kita ngomong di sini harusnya itu. Workshop. Jadi saya, ini ya workshop lah begitu. Lain kali mungkin dimasukkan di workshop itu penting soalnya. Saya sering, waduh, kalau sudah pasien dengan begini ya, apalagi yang kasus saya sampaikan kemarin, sampai forum aja juga, waduh, mendukung doanya malah itu. Mudah-mudahan di sini doanya, kalau saya masih setengah doa, setengah drag kayaknya, karena ilmu saya kayaknya belum sampai seperti apa yang disampaikan tadi. Karena saya juga masih mikir, waduh, kok banyak begitu ya? Ya, nah, terutama untuk kasus yang kemarin. Sudah saya sampaikan kasusnya multi. Awalnya memang yang barusan datang aja lah dokter tadi, Dokter Gunasing tadi ya, pasien COPD. Ternyata COPD-nya itu karena merokok timbul CA-nya, ya. Terus kemudian ternyata ada riwayat DM, jadi hipertensi, ya. Terus ke ginjal juga. Jadi kemana-mana akhirnya gitu. Nah, yang kemana-mana ini hubungannya dengan hanya berapa menit ini kayaknya saya tidak mampu itu mengatasi itu kayaknya. Jadi mungkin barangkali mohon arahan kira-kira yang bagus bagaimana sih? Kalau menurut saya kan memang tadi perlu waktu agak lama kayaknya. Tidak cukup hari ini kayaknya. Saya menyerah. Separuh doa. Terima kasih. Kita kumpulkan dulu. Mungkin tadi ada peserta. Ya, silakan Dok. Terima kasih dokter untuk kesempatannya. Saya Albert dari Kupang. Mohon izin bertanya pertama ke Dokter Mira. Tadi sempat dijelaskan mengenai pemberian steroid apabila pada saat pemberian vasopresor dalam waktu 4 jam masih belum mencapai perbaikan. Itu saya jujur masih belum tahu jelas kira-kira patomekanismenya, apa alasan kita memberikan steroid di situ. Kemudian untuk pertanyaan kepada Dokter Satriawan, yaitu tadi sempat dijelaskan mengenai fluid overload, itu tadi sempat ditampilkan rumusnya itu, tapi saya jujur ini ilmu yang sangat baru buat saya, jadi mungkin bisa dijelaskan aplikatif pada kasus yang dokter layani setiap hari gitu. Terima kasih dokter. Satu lagi ya. Ya.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk Dr. Mira dan Dr. Satriawan. Pertanyaan pertama untuk Dr. Mira. Jadi untuk sepsis ini sebenarnya kita tidak memiliki gold standard untuk diagnosis atau bagaimana dok? Karena tadi disebutkan untuk diagnosis sepsis itu misalnya untuk dari SOFA score misalnya dari KISOFA nggak masuk, kita lihat NEWS-nya terus. Jadinya akhirnya kesimpulannya untuk penegakan diagnosis sepsis itu kita melihat dari mana. Kemudian yang kedua, untuk pemberian albumin tadi disebutkan bahwa diberikan setelah pemberian kristaloid yang adekuat. Nah, sebetulnya itu diberikan bersamaan dengan vasopresor atau dia stepnya bagaimana pemberian albumin pada terutama pada kasus sepsis. Kemudian untuk maaf ini pertanyaan agak banyak ya. Pertanyaan berikutnya untuk Dr. Satriawan. Jadi tadi kan disebutkan bahwa rumus 30 cc per kilo itu tidak untuk semua pasien. Misalnya pada pasien-pasien yang beratnya 155. Nah, jadinya kita memberikan cairan itu seberapa banyak dan kemudian kapan kita harus evaluasi bahwa pasien ini sudah tercukupi kebutuhan cairannya. Terima kasih, Dok. Ya, silakan dijawab dulu, Dr. Mira. Ya, baik dokter, terima kasih sebelumnya tadi atas tanggapannya dok. Memang manusia itu kompleks ya dok ya, dan bahwa kita tidak mungkin kita melihat manusia hanya dari satu sistem organ. Manusia itu terdiri dari berbagai sistem organ yang pada akhirnya akan saling mempengaruhi satu sama lain dok. Sehingga kita memang benar-benar perlu melihat manusia secara komprehensif. Yang pertama, yang kemudian tadi untuk pemberian steroid ya, bagaimana untuk patomekanismenya. Tadi mungkin sedikit tergambar dari definisi sepsis yang terbaru ya, bahwa sebenarnya sepsis itu adalah suatu kelompok sindroma ya, manifestasi dari suatu sindroma di mana terjadi disregulasi antara respons host terhadap infeksi. Jadi memang selain karena dianggap suatu sepsis, proses sepsis itu selain karena infeksinya sendiri, ada hostnya sendiri, respon imun dari hostnya yang berperan. Dan di saat kita sudah mengobati dengan terapi cairan, kemudian sudah diberikan vasopresor untuk vasokonstriksi dari sistemik vascular resistance-nya, tapi ternyata masih belum adekuat, maka dianggap ada suatu respons host yang justru terlalu berlebihan, sehingga ujung-ujungnya kita memberikan kortikosteroid, itu satu. Kemudian kedua, ada penelitian bahwa pada pasien-pasien sepsis itu ternyata ada kondisi hipokortisol dok. Gitu. Jadi sehingga kita kemudian memberikan kortikosteroid sebagai salah satu pilihan tata laksana. Mudah-mudahan bisa menjawab ya dok ya, tadi mengenai indikasi steroid. Mungkin ada tambahan dari dokter Samsi. Jadi konsepnya adalah adrenal insufficiency. Kita tahu hati-hati pada pasien yang hipotensi, kita sudah kasih vasopresor, kasih cairan dianggap cukup, sudah ada vasokonstriksi, tensi tidak naik. Harus dipikirkan dua, salah satunya adalah adrenal insufficiency. Pengalaman, kita kasih hidrokortison, tensinya naik, vasopresornya bisa kita turunkan. Yang kedua, perkirakan tekanan onkotik. Pada pasien hipoalbumin, itu tensi juga tidak akan naik. Jadi pikirkan dua hal, kalau kita sudah kasih cairan, kemudian vasopresor, tensinya kok nggak naik-naik ya, masih hipotensi terus. Satu adalah adrenal insufficiency, jadi kita boleh start hidrokortison. Kapan kita stop? Begitu membaik kita bisa winning. Kemudian yang kedua adalah ingat onkotik. Albumin dibutuhkan untuk mempertahankan onkotik. Kalau kita kasih kristaloid dia keluar. Jadi yang diperas tidak ada. Jadi ingat kedua adalah albumin. Itu dok. Ya, jadi semuanya sama dengan tadi. Jadi mungkin saya lebih cepat lagi untuk jawab pertanyaan berikutnya sekalian saja. Adalah pertama untuk memang kalau mau kaji kita ini kalau tentang cairan, kalau kita lihat perkembangan, bahkan ada simposium hanya khusus bahas tentang cairan. Dan itu simposiumnya 5 hari. Itu baru cairan. Nah, kalau workshop juga mungkin 3 jam, kalau kita mau rekam masih bisa diuraikan. Gitu. Memang ilmu itu luas. Dengan harapan ya kalau kita sudah puas, akan bisa puas untuk mau belajar. Gitu. Oke, tentang fluid overload. Fluid overload prinsipnya adalah tadi saya bilang adalah kumulatif.
Bagaimana kumulatif pasien-pasien dari hari pertama sampai dia hari lepas dari fase resusitasi atau kita sebut sebagai flow fase, pasien dalam keadaan jumlah secara kumulatif, misalnya hari pertamanya positif 100, positif 50, positif 70, kemudian diakumulasi semua secara sampai ke hari tertentu, jumlahnya harus memang mencapai balance yang sesuai dengan berat badan. Bagaimana yang balance sesuai dengan berat badan? Biasanya kita selalu pakai patokan, karena berat badan misalnya pasien berat badan 50, maka minimal pasien itu mendapatkan cairan sampai 1500 cc, balance yang kita harapkan. Sehingga dibilang fluid overload adalah kalau kelebihannya itu lebih sampai 10%. Ya kita hitung-hitung hari pertama total sampai hari terakhir berapa sih cairannya dibandingkan dengan sebenarnya kebutuhannya berapa. Gitu. Patokannya adalah 10%, lebih 10% itu dianggap bermasalah. Jadi bukan artinya kita minta balance harus 0, bukan. Balance-nya tetap ada cairan yang dibutuhkan oleh tubuh, itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 10%. Makanya saya katakan yang penting adalah kumulatif, bukan istilahnya daily. Apakah daily penting? Penting untuk kita evaluasi harian. Tapi untuk evaluasi keseluruhan pasien adalah lihat kumulatifnya. Nah, kemudian adalah evaluasi. Tadi gambaran. Jadi kalau 30 cc berapa saya mau kasih, Dok? Apakah 30 cc? Memang jelas pemberian cairan memang sifatnya individualized. Artinya apa? Kita harus lihat butuh atau tidak. Maka ketika kita lihat butuh atau tidak, maka kita lihat ada yang namanya disebut sebagai, tadi saya bilang fluid responsiveness, atau kita bilang biasa fluid challenge. Kita lihat tuh tes dulu, yang tadi pasien butuh atau tidak. Ingat, ketika kita memberikan cairan selalu pantau. Jadi apa modelnya? Kita bisa berikan cairan misalnya 4 cc per kilo per jam apa semua, tapi kita pantau. Apa pantau tadi? Tadi bisa statik, bisa dinamik. Nah, jadi kita lihat, oh kalau misalnya pasien ternyata kita pantau secara statik, capillary fill time-nya masih belum bagus. Kalau kita secara statik, walaupun itu jelek masih jelek, atau tensinya masih belum naik, mungkin bisa kita perlu tambahkan lagi. Tapi ingat tadi statik itu pelayanan yang monitoring yang paling lemah. Yang kita biasa pakai adalah dinamik. Lihat, memang betul kan pakai cairan? Kita pakai. Kalau di ICU itu banyak sekali monitornya. Sampai kita ada monitor sendiri kalau di ICU bisa kelihatan. Ini sebenarnya cairan cukup atau tidak cukup untuk resusitasi. Ada alatnya. Tapi alat paling canggih ada. Tapi apakah CTF center ada? Apakah kita sebagai internis tidak bisa pakai? Kita pakai yang lain. Gaeta yang lain apa? Senjata kita adalah USG. Kalau memang mau pakai dinamik, nah pakai USG. Paling gampang lagi yang lain adalah kita sebut sebagai passive light rising test. Tesnya adalah apa? Angkat kaki. Kalau diangkat kakinya ternyata masih kesan masih dia hipotensi, yang dia memang masih butuh tambahan cairan. Jadi lagi kembali apa? Konsep 30 cc per kilogram berat badan memang sudah mulai menjadi pertanyaan, sebenarnya sih berapa dibutuh. Sehingga keluar statement sampai 2021 belum berani bilang tidak 30 cc tidak cukup. Karena ada beberapa pasien juga butuh 30 cc per kilo. Gitu. Itulah ilmu. Sampai sekarang itu kan berubah. Kalau kita lihat isunya sebelum 2021 itu selalu isu jadi beredar. Mudah-mudahan ini yang 30 cc bisa hilang. Ternyata di guideline masih tetap ada. Artinya apa? Ada pasti masih ada temukan bahwa penelitian itu bahwa 30 cc itu masih ada guna. Tapi pasti ada juga penelitian bahwa 30 cc itu tidak ada guna. Kembali karena cairan adalah terapinya adalah individualis. Lihat per pasien pasti beda kebutuhannya. Itu prinsipnya. Oke. Silakan tapi mungkin dokter tafsir. Saya nambahkan tentang berat badan. Tadi Dr. Satria menambahkan itu 155 kilo sekian gitu. Kita mengenal namanya actual body weight, predictive body weight, ideal body weight. Kalau di ventilator kita pakai pada ARDS itu pakai predictive body weight. Kalau di nutrisi kita pakai ideal body weight. Jadi jangan dianggap aktual, nanti cairannya berlebihan. Terus yang kedua tentang bahayanya overload. Kita harus melihat kenapa kita resusitasi. Target kita akan tercapai. Tapi begitu kita masukkan resusitasi, targetnya tercapai yang ROS itu, kita optimalisasi. Habis itu kan kita tahu, cairan yang kita masukkan kan masuk ke interstisial. Lalu interstisial, kelenjar limpa kita tidak bisa mengembalikan, maka akan timbul udim. Nah pada saat itu kita tarik, kita kasih lasik, tarik. Nah, tarik keluar, berapa yang kita tarik? Jangan kita tarik,
tensinya turun, takikardi lagi, berarti kurang lagi. Inisi lagi. Jadi kita mesti individualize, kita melihat pasiennya. Saya pernah narik pasien yang kongestif ya. Dalam 5 hari saya tarik 1 galon. Pakai lasik drip. Pasien tenang aja. Tidak ada gangguan hemodinamik. Tapi dimonitor. Intinya, ini obat. Cairan itu obat. Kita kasih, harus kita monitor. Jangan sampai overload. Nah, teorinya seperti ini, tapi kan ada kondisi-kondisi. Pasiennya gagal jantung, pasiennya CKD, berani nggak kita kasih cairan? Pasien indikasi butuh cairan, tapi pasien jantung, kalau pumpnya tidak mompa, UDIM juga. Ginjalnya tidak bisa buang, UDIM juga. Contoh paling gampang, misalnya KAD pada pasien CKD. Berani kita kasih 2 liter kayak gitu? Nah, ini harus dipertimbangkan. Karena di fisiologi tubuh kita ada pump, ada untuk buang. Makanya yang paling bagus kalau kita kan kita ragu nih. Ini harus dikasih cairan atau enggak? Paling gampang adalah pakai PRL, Basic Leg Rising. Begitu kamu naikkan kaki, tensinya naik enggak? Kalau naik berarti ini hipovolum, butuh cairan. Tapi dia tambah sesak, kita turunkan selesai. Darahnya balik lagi. Kita tidak terlalu harus nguras. Kira-kira begitu, Dok. Ini ada filosofinya. Jadi kalau kita bermain seperti itu harus tahu filosofinya. Mungkin ada yang tadi belum terjawab ya? Baik, tadi kalau untuk gold standard untuk sepsis memang nggak ada, Dok. Pada prinsipnya sepsis itu adalah SIRS dan SIRS dengan fokus infeksi. Maka itu sepsis. Semua kriteria screening, kriteria diagnostik itu hanya untuk membantu, tapi tidak ada yang sensitivitasnya 100% dalam mendeteksi, mendiagnosis sepsis, Dok. Sama, seperti pemeriksaan penunjang, tidak ada pemeriksaan penunjang yang mampu mendeteksi penyakit 100%. Ya kan, begitu juga dengan kriteria diagnostik, tidak ada yang bisa mendeteksi penyakit 100%. Tadi balik lagi ke judgement klinis. Saya nambahkan kembali ke definisi. Disfungsi organ karena respon tubuh kita terhadap infeksi. Jadi awalnya tubuh kita nggak ada apa-apa nih. Kemudian kemasukan kuman, kita infeksi. Tubuh kita menimbulkan disfungsi organ, gagal organ. Kita harus curiga ini suatu sepsis. Kalau kita curiga ada suatu infeksi, kok timbul kok semua organ terlibat. Trombositnya turun, ginjalnya bermasalah, napasnya tidak enak. Berarti itu melibatkan semua organ. Makanya kenapa ada KISOFA, ada SOFA score. Karena KISOFA itu bedside. Tanpa kita harus periksa apa-apa, laboratorium maksud saya, bedside kita lihat. Kok kesadarannya turun ya? Napasnya kok cepat ya? Sudah 2 itu. Ini ada sumber infeksi, waspada ini sepsis. Dilakukan lagi SOFA score. SOFA score lebih 2, kelola sebagai sepsis. Kalau kelola sebagai sepsis, bandelnya kita jalankan. Meskipun belum tentu di tempat kita ada. Bandelnya apa? Laktat, kultur, antimikrobial, resusitasi cairan. Itu bandelnya langsung kita jalankan. Bandel itu berarti rangkaian secara bersama-sama kita masukkan. Itu, Dok. Ada lagi ya? Mungkin Dokter Setia mau menambahkan. Ya, terima kasih. Setia Putra dari Medan. Sepsis menarik dibicarakan. Cuman nggak enak nanti ujungnya dia banyak mortalitasnya 40-50% kalau dia sudah mengalami shock. Di sentra yang paling canggih pun sampai angkanya 40%. Jadi jangan takut kalau kita merawat sepsis nanti akhirnya meninggal. Yang kita khawatir, kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Atau kita salah di dalam menerapkan ilmu di dalam penata laksanaan septic shock. Septic shock, saya sedikit nambahkan saja. Septic shock adalah suatu kondisi yang jelas ada terjadi vasoplegia. Vasodilatasinya demikian hebat. Kemudian terjadinya kerusakan pada dinding pembuluh darah. Glikokaliksnya rusak.
bocor, leakage. Jadi cairan masuk ke interstisial lebih banyak. Nah, tadi dari satu sisi dilihat bahwa hanya patokan pada franc sterling. Kita lupa bahwa ada pengaturan itu melalui guidance. Kenapa? Karena cairan itu sirkulasi berada paling banyak 70% adanya di pembuluh darah di pena. Kalau franc sterling ceritanya jantung dengan resistensi. Jadi, nah cerita di vena itu ada namanya mean circulating pressure. Jadi ada tekanan balik untuk mengisi jantung. Jadi darah vena kembali masuk ke jantung kanan. Nah, tingkat tekanan itu sekitar 6-7. Nah, cairan selama ini selalu dilihat CVP. CVP kalau 6-7 kurang, kayaknya mesti 10 gitu kan. Atau 8-10. Tetapi ternyata semakin tinggi CVP, semakin tinggi angka kematian. Oleh karena apa? Karena darah yang cuma kemampuan pengisiannya 6 atau 7 tidak mampu melewati tekanan vena centra di atrium yang di atas itu. Jadi tidak balik dia, tidak masuk dia ke dalam atrium. Akibatnya ya tidak ada yang keluar. Ejection fraction-nya jadi jelek, KD output-nya tidak ada. Oleh karena itu maka sekarang tekanan vena central nggak usah takut-takut, di bawah 5 supaya pembuluh darah masuk. Yang berikutnya adalah apalagi yang prediktif kematian berkait dengan cairan adalah pada hari ketiga setelah resusitasi, kalau balance cairannya masih positif, maka angka kematiannya masih tinggi. Jadi sistem RUS tadi itu pada hari cepat, resusitasi, optimalisasi, pada saat kita lakukan resusitasi bisa aja cairan berlebih. Optimalisasi, kemudian baru kita keluarkan. Jadi dalam proses pengeluaran itu bisa dalam waktu 2 hari, 3 hari udah bisa keluar. Kalau dia balance cairannya pada hari ketiga masih positif, maka kematiannya makin tinggi. Akan terjadi peningkatan urium kreatinin dan segala macam. Itu hal-hal yang mungkin menjadi standar kita untuk melihat seberapa banyak cairan dengan kriteria RUS tadi itu akan lebih memberikan manfaat yang baik di dalam kita untuk menilai sampai di mana kita berhasil di dalam memberikan. Nah, mengenai pemberian banyak yang khawatir pemberian furosemid ya atau diuretik pada pasien shock kok kita berikan gitu. Prinsipnya adalah kita harus capai MAP 65 minimal. Kenapa? MAP itulah menunjukkan perfusi. Kalau sudah tercapai 65 atau di atas 65 itu artinya perfusi baik. Jadi ginjal sudah ada perfusi. Jangan takut, kalau ada perfusi berarti cairan akan keluar melalui ginjal. Kalau dia tidak keluar melalui ginjal maka perlu bantuan diuretik. Itu prinsip. Jadi makanya Dr. Samsirun yang bisa keluarkan 1 galon ya memang hari-harian kalau sudah kita resusitasi siap-siap kita mengeluarkan sampai 5-6 liter. Memang harus begitu dia cara kerjanya. Masukkan, kapan masuk, kapan stop, kapan keluar. Jadi prinsip tekanan vena sentral itu sekarang normalnya itu kan 1-2. Jadi jangan takut kalau dia tidak boleh terlalu tinggi supaya tekanan darahnya cairannya bisa masuk ke atrium dan bisa keluar. Saya kira mungkin itu yang sekedar sharing diskusi kita tentang cairan karena memang poin-poin yang selama ini menjadi patokan-patokan itu kita lupakan balance cairan sama tekanan vena sentral. Saya kira demikian. Makasih. Terima kasih Dr. Setia Putra. Kalau kita lanjutkan diskusi nanti tidak selesai dok. Mungkin nanti pertanyaan ini kita sudah delay banyak. Mungkin diharapkan Dr. Mira di tahun depan mungkin ada sesi khusus, ada workshop tentang ini
supaya bisa menampung ya. Jadi pembelajaran gitu, pencerahan. Saya kira saya terpaksa mengakhiri, karena ini sudah maghrib nih. Ada season kita akhiri dulu. Terima kasih bagi teman-teman sejawat yang masih bertahan sampai sisi terakhir ini. Kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih.